Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Azmi Channel. Kali ini saya akan mereview ya teman-teman, atau sharing lah. Di sini saya mau sharing kepada teman-teman ya mengenai bagaimana PNS itu, atau istilahnya seperti ini, tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Bagi teman-teman pemula ya yang ingin melamar sebagai CPNS, alangkah baiknya jika teman-teman mengenal terlebih dahulu ya, atau mempelajari terlebih dahulu apa sih PNS itu, seperti itu. Kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Coba kali ini kita akan sharing bersama ya. Terlebih dahulu teman-teman jangan lupa dukung channel ini dengan cara ketik atau klik like and subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat selalu mengikuti channel ini. Oke, langsung saja teman-teman. Kali ini kita akan sharing ya, atau membahas mengenai apa sih CPNS itu ya. Tak kenal maka tak sayang. Kenali terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan PNS ya. Di sini kita mengutip dari blog teman kita ya. Di sini dijelaskan bahwasanya kelebihan dan kekurangan PNS yang perlu Anda tahu. Nah, di sini yang sangat perlu untuk diperhatikan ya teman-teman ya, sebelum kalian ingin mendaftar sebagai CPNS, alangkah baiknya teman-teman ketahui dahulu seperti apa sih PNS itu, seluk-beluknya seperti apa. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Oke? Langsung saja di sini dijelaskan bahwasanya sebelum memutuskan, ada baiknya Anda mengetahui kelebihan dan kekurangan PNS sebagai pertimbangan. Mengapa demikian? Karena kenyataannya banyak juga yang menyesal menjadi PNS. Yang perlu digarisbawahi seperti ini, teman-teman. Jadi tidak sedikit teman kita yang lulus CPNS, tapi ketika dinyatakan lulus dan sudah menerima SK, banyak dari mereka yang menyesal keterima sebagai PNS. Kira-kira kenapa alasan mereka seperti itu? Makanya sebelum teman-teman melamar ya, teman-teman pemula khususnya yang belum pernah terjun sama sekali mengikuti rekrutmen CPNS ini, alangkah baiknya jika teman-teman kenali terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan PNS ya, serta pertimbangkan kembali ya. Supaya apa? Supaya kita kedepannya tidak ada rasa menyesal, seperti itu. Pegawai negeri sipil atau PNS adalah sebuah pekerjaan yang diidam-idamkan banyak orang. Nah, ini teman-teman ya, begitu banyak orang-orang yang ingin menjadi seorang PNS. Meskipun sudah lintas generasi dari zaman Orde Lama hingga era reformasi, keinginan rakyat Indonesia untuk menjadi PNS tidak pernah surut. Setiap kali ada penerimaan CPNS, jumlah pendaftar selalu membludak. Bayangkan teman-teman ya, meskipun di lembaga itu hanya 1-2 yang dibuka, tapi pelamarnya sangat banyak sekali, beribu-ribu orang yang mencoba untuk mendaftar di instansi yang ia tuju. Kemungkinan pemutusan hubungan kerja atau PHK sangat kecil. Nah, ini teman-teman, PHK adalah hal yang jadi momok bagi para karyawan. Putusnya hubungan kerja perusahaan atau pemberi kerja merupakan hal yang paling ditakutkan. Nah, di sini lain halnya dengan seorang PNS ya teman-teman. Di sini kemungkinan PHK sangatlah kecil
bahkan bisa dibilang tidak ada, ya. Makanya kenapa orang-orang berlomba-lomba ingin menjadi PNS. Salah satunya itu tadi, karena kemungkinan PHK-nya sangat kecil dibandingkan lembaga-lembaga swasta lainnya yang bisa saja suatu saat di PHK, diberhentikan seperti itu. Di sini dijelaskan bahwasanya saya belum pernah mendengar negara melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena alasan keuangan atau apapun itu. Maka jangan heran Anda terkadang menemukan PNS tua yang tidak terlalu memahami pekerjaan tetapi tetap mendapatkan penghasilan. Seperti itu. Kelebihan yang kedua yaitu penghasilan yang tidak kalah dari swasta. Banyak orang yang meremehkan pendapatan seorang PNS. Seringkali orang menganggap PNS adalah pekerjaan dengan gaji pas-pasan. Wah, ini perlu dikaji ya teman-teman. Mungkin kalau zaman dulu PNS itu sampai ditawar-tawarkan untuk menjadi seorang PNS. Itu banyak orang yang nggak mau. Kenapa? Karena memang tidak seperti sekarang ini. PNS tahun dahulu, ya, PNS zaman dulu tidak seperti PNS di zaman sekarang. Kalau dulu orang-orang sampai menolak ya pekerjaan seorang PNS seperti itu dibandingkan sekarang. Sekarang sampai lebih-lebih pendaftarnya bahkan pendaftarnya sampai lebih-lebih yang mendaftar atau melamar sebagai seorang PNS. Saya harus katakan dengan jujur, penghasilan PNS saat ini tidaklah kalah dengan sektor swasta. Adanya tunjangan kinerja atau remunerasi membuat pendapatan PNS saat ini mendapat jauh lebih baik lagi. Ya, di beberapa kementerian penghasilan PNS golongan 3A bisa bersaing bahkan dengan BUMN terkenal sekalipun. Seperti itu. Jadi teman-teman, Anda jangan heran bila seorang PNS muda sudah bisa memiliki mobil atau mencicil rumah. Hal ini dikarenakan gengsi memang penghasilan sudah tergolong cukup. Seperti itu. Jadi PNS untuk saat ini sangat menjanjikan teman-teman. Makanya tidak heran kalau di luar sana banyak CPNS muda yang sudah dapat membeli rumah, membeli mobil seperti itu. Gaya hidupnya sangat mewah seperti itu. Karena apa? Karena dirasa tuntutan sebagai seorang PNS yang dipandang sebagai orang yang terhormat, yang terpandang seperti itu. Yang ketiga yaitu kesempatan lanjut sekolah yang tinggi. Kelebihan yang ketiga yaitu ini teman-teman. Keistimewaan lain dari menjadi PNS adalah kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sangatlah tinggi. Ada banyak sekali beasiswa yang dikhususkan untuk PNS baik dalam maupun di luar negeri. Ini teman-teman. Kelebihan yang ketiga yaitu PNS di sini diberikan banyak sekali beasiswa ya. Jadi atasan sangatlah mendukung jika bawahannya dapat kuliah lebih tinggi lagi, seperti itu. Yang keempat, bisa pindah tugas ke seluruh wilayah Indonesia. Secara aturan PNS dimungkinkan untuk pindah di seluruh wilayah tugas Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan informasi. Jadi Anda tidak perlu khawatir terkait perkara mutasi nantinya. Ini kalau memang sudah kita mengabdi lama ya teman-teman ya. Jadi kita bisa pindah tugas ke seluruh wilayah Indonesia. Kita bisa mengajukan mutasi kalau memang sudah memenuhi target kita, seperti itu.
Anda bisa saja mengajukan pindah ke wilayah tugas atau instansi lain, tetapi keputusan untuk menyetujui atau tidak tetaplah pada pimpinan Anda. Jadi teman-teman, Anda tidak bisa menuntut agar permohonan pindah Anda segera disetujui secara instan, ya. Di sini yang kelima yaitu jaminan pensiun. Ini yang dicari teman-teman kalau memang menjadi seorang PNS. Ini yang dijadikan yang diharapkan ya, atau yang diidamkan. Karena apa? Karena mendapatkan jaminan pensiun meskipun kita sudah tidak bekerja, kan tetapi kita masih dapat atau memperoleh gaji seperti itu. Satu hal lagi yang tidak kalah penting dari menjadi PNS adalah adanya jaminan pensiun yang tersistem dengan sangat baik. Semua PNS wajib membayar iuran taspen setiap bulannya yang langsung dipotong dari gaji pokok. Iuran ini nantinya akan diterima saat Anda sudah pensiun, bisa jadi dalam bentuk uang bulanan atau bentuk lumsum sekali bayar, seperti itu teman-teman. Yang keenam, banyak fasilitas pendukung. Kurang enak apa coba jadi seorang PNS itu? Ya, sudah digaji, sudah dapat pensiunan, ya, sudah bisa mencari beasiswa kuliah kemana saja. Ini lagi banyak fasilitas pendukung. Bekerja sebagai PNS tidak hanya sekedar mendapatkan gaji dan tunjangan kerja. Ada banyak fasilitas lain untuk PNS yang diberikan dalam menunjang kelancaran pekerjaan. Sebut saja kendaraan dinas, ya. Saya garis bawah ya teman-teman ya. Selain di sini teman-teman, kalau memang sudah menjadi PNS, selain mendapatkan gaji dan tunjangan kerja, teman-teman juga difasilitasi dengan kendaraan dinas atau laptop atau komputer, bahkan rumah dinas, seperti itu. Makanya teman-teman yang di luaran sana berlomba-lomba ingin menjadi seorang PNS. Bagaimana tidak? Dengan melihat kelebihan seperti itu, siapa yang tidak pengen, ya? Ini dari beberapa penjelasan di atas tadi, berikut ringkasannya ya. Keuntungan menjadi PNS. Yang pertama, kemungkinan kecil atau kemungkinan PHK sangatlah kecil. Yang kedua, penghasilan yang tidak kalah dari swasta. Yang ketiga, kesempatan lanjut sekolah yang tinggi. Yang keempat, bisa pindah tugas ke seluruh wilayah Indonesia. Yang kelima, jaminan pensiun. Yang keenam, banyak fasilitas pendukung. Ada lagi teman-teman, salah satu kelebihan yang belum ada di sini ya, yaitu bagi PNS, di sini enaknya apa? Dipermudah dalam melakukan pinjaman uang di bank. Tuh, kurang enak apa coba, ya? Sudah dapat semua itu tadi yang disebutkan di atas. Teman-teman di sini juga diberi kemudahan dalam melakukan proses peminjaman uang di bank. Tuh, enak sekali bukan? Udah ya, yang enak-enaknya sudah ya. Kali ini kita akan berbicara yang tidak enak-enaknya atau kekurangan menjadi seorang PNS. Ya, langsung saja. Baik teman-teman, sudah bicara yang baik-baik tadi ya. Kita bicara sisi lain PNS yang menurut saya menjadi kekurangan. Kalau baik-baiknya sudah, sekarang kita bahas tentang kurangnya ya teman-teman ya. Yang pertama, siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Sebenarnya PNS tidak harus selalu siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Ada beberapa perbedaan antara PNS pusat dan PNS daerah yang perlu Anda pahami. Kebanyakan teman-teman yang siap ditempatkan di seluruh Indonesia itu bagi PNS pusat, ya. Itu berlaku bagi PNS pusat. Sedangkan untuk PNS daerah tidak begitu berlaku.
Ya, ini coba keterangan lebih lanjutnya. PNS daerah hanya bertugas di tingkat kabupaten atau provinsi, sehingga ia hanya bisa ditempatkan dalam lingkup wilayah kerjanya. Seperti itu. Jadi kata-kata PNS harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia sebenarnya hanya untuk PNS pusat saja. Loh, ini yang perlu saya garis bawahi. PNS pusat ya. Bila Anda berstatus sebagai PNS daerah seperti guru, dokter dan lain sebagainya, pemerintah tidak bisa memindahkan Anda seenaknya begitu saja, seperti itu. Ini yang perlu kalian ketahui ya. Jadi istilah tak kenal maka tak sayang, nah seperti itu teman-teman. Makanya harus tahu dulu apa sih PNS itu, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jangan terus kita menjadi PNS, keterima menjadi PNS dan juga sudah menjadi ASN, teman-teman tidak tahu. Jadi disuruh gini oke, disuruh gitu oke, ya nurut saja. Padahal tidak semuanya seperti itu. Hal ini dikarenakan kebijakan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia hanya berlaku untuk PNS pusat saja. Nah ini teman-teman yang perlu dicatat. Jadi saat Anda mendaftar CPNS, Anda pastikan dulu instansi yang Anda inginkan, apakah instansi pusat atau instansi daerah. Hal ini sangat berpengaruh nantinya bagi kehidupan Anda. Ini teman-teman. Nanti kalau memang sudah dibuka ya rekrutmen CPNS di 2021, teman-teman harus benar-benar siap dan benar-benar dipertimbangkan secara matang ya, teman-teman mau melamar di mana. Karena apa? Karena takutnya suatu waktu teman-teman bisa dipindahkan di tempat yang lebih jauh lagi, seperti itu. Lanjutnya, yang kedua yaitu kekurangannya apa? Yaitu karir yang cenderung lambat. Pola karir dan jabatan PNS sudah dipetakan dari zaman dulu. Untuk mencapai suatu posisi haruslah mencapai pangkat dan golongan tertentu. Dan tentunya ini akan membutuhkan masa kerja yang cukup lama. Seperti itu. Hal ini sangat berbeda dengan swasta atau perusahaan multinasional yang memiliki jenjang karir yang lebih fleksibel. Di usia yang sangat muda, Anda bisa mencapai posisi penting bila memang memiliki kompetensi yang mumpuni. Seperti itu. Yang ketiga, terkait dengan aturan. Dari kecil kita sudah hidup dengan segudang aturan, mulai dari SD, SMP hingga akhirnya menjadi PNS. Karena kita birokrasi ya teman-teman ya. Makanya mau nggak mau kita harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena kita kan ikut pemerintah. Jadi seperti itu, mau nggak mau ya kita harus ikuti aturannya. Jadi contoh saja, sini kayak kasih contoh aturan mengenakan seragam PNS di waktu kerja. Bagi Anda yang tidak menyukai aturan seperti ini, maka tentu Anda akan merasa tidak nyaman. Itu kok contoh kecil ya teman-teman ya. Atau mungkin saja aturan bekerja dari pukul 7:30, bahkan ada yang jam 7 ya teman-teman, hingga jam 4 sore. Suka tidak suka, Anda harus mengikuti aturan jam kerja ini setiap hari hingga Anda pensiun. Nah seperti itu. Masih banyak sekali aturan di luar sana ya teman-teman ya. Belum lagi banyaknya aturan dan tahap birokrasi membuat proses bisnis sebuah lembaga menjadi semakin rumit. Suka atau tidak, Anda harus melakukan sesuai dengan prosedur tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaannya ini, apakah Anda sudah siap menjadi orang yang terikat dengan hukum dan aturan? Seperti itu. Yang keempat teman-teman, yang keempat ini kadang mengerjakan sesuatu yang berbeda dari dasar ilmu. Nah ini teman-teman,
Seorang rekan saya pernah bercanda, pekerjaan PNS itu 25% sesuai dengan bidang ilmu dan tupoksi di dalam kantor, 75% sisanya adalah hal lain yang tidak pernah diajarkan di bangku perkuliahan. Seperti itu. Jadi memang harus siap ya, harus total, ibaratnya seperti itu. Yang kelima yaitu godaan korupsi, kolusi, dan nepotisme tinggi. Nah, ini kekurangan yang terakhir. Hal ini yang menurut saya cepat atau lambat akan Anda hadapi. Ya, mau tidak mau hal seperti ini pasti akan terjadi seperti itu. Peluang KKN seorang PNS itu sangatlah tinggi. Tidak heran jika perkara korupsi di Indonesia hampir selalu melibatkan PNS di dalamnya. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya saya tidak mengatakan hal ini terjadi kepada semua PNS loh ya. Ini hanya contoh seperti itu. Kasus yang mungkin kita hadapi kelak kalau memang kita sudah menjadi PNS seperti itu. Nah, ini tadi ringkasan ya teman-teman, sekilas ringkasan dari yang kita ulas tadi ya. Kerugian menjadi PNS yang pertama, siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Yang kedua, karir yang cenderung lambat. Yang ketiga, terikat dengan aturan. Yang keempat, terkadang pekerjaan berbeda dengan dasar ilmu. Yang kelima, godaan korupsi yang tinggi. Sudah siapkah teman-teman kalian menjadi PNS? Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Itu tadi sekilas mengenai kekurangan dan kelebihan ya teman-teman ya. Jadi ini perlu diketahui oleh para pemula yang ingin mendaftar sebagai CPNS ya. Kalian harus mengenali terlebih dahulu medan yang akan kita lamar seperti apa. Jangan sampai ketika kita sudah terjun di dalamnya kita menyesal. Contoh saja teman saya sendiri itu keterima menjadi PNS, yang ada dia malah nangis. Karena apa? Karena dia dipindah tugaskan di tempat yang agak jauh dari rumahnya seperti itu. Sedangkan dia posisinya mempunyai banyak anak ya. Jadi kalau banyak anak hidup jauh dari keluarga itu kan juga sangat perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman benar-benar ingin menjadi seorang PNS, teman-teman tata lagi niatnya. Supaya apa? Supaya ketika kita terjun di dalamnya tidak menjadikan beban kita. Seperti itu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.